Assalamualaikum. Saat ini saya akan menceritakan tentang kisah tauladan Nabi yang bisa kita ambil hikmah di balik kisah daripada Nabi Muhammad. Dengarkan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad sejak lahir, semasa hidup, hingga menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibagikan dan diceritakan kepada putra-putri kita. Kisah-kisah teladan dari Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana akhlaknya yang begitu mulia. Sekalipun Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak hanya itu, melalui kisah Nabi Muhammad, Bunda juga mengetahui keistimewaan dan mukjizat yang dimiliki sebagai Nabi dan Rasul. Dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat diajarkan kepada putra-putri kita. Ini juga menjadi langkah awal yang bagus untuk mengenalkan bagaimana wajah Islam kepada anak-anak kita melalui cerita-cerita teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya agar anak-anak dapat meniru sifat-sifat teladan dan akhlak mulia Nabi Muhammad dan mencintai agama Islam dengan sepenuh hati. Berikut kumpulan kisah Nabi Muhammad terbaik yang cocok untuk diajarkan kepada putra-putri kita. Tak lupa juga beragam mukjizat atau keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak selengkapnya kisah ini. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan anak dari pasangan Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperkirakan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebutkan sebagai tahun gajah dikarenakan Nabi Muhammad lahir 55 hari setelah serangan pasukan gajah di Abrahah ke Mekah. Sebelum lahir, Nabi Muhammad SAW sudah lebih dulu wafat. Ayah Nabi sudah terlebih dulu wafat, meninggalkan ibunya seorang diri. Pada waktu subuh, tiba-tiba kamar Aminah menjadi terang. Seberkas cahaya keluar dari rahimnya. Aminah melihat ke arah cahaya tersebut. Ia dapat melihat istana-istana Busra di Syam. Hal tersebut pernah ia alami sebelumnya ketika usia kandungannya masih muda. Sesaat kemudian Nabi Muhammad pun lahir ke dunia. Ummu Aiman, pembantu Aminah, segera menemui Abdul Muthalib dan mengabarkan kelahirannya tersebut. Betapa bahagianya Abdul Muthalib saat itu. Ia segera menemui cucunya dan menggendongnya dengan penuh sukacita. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Aku bersyukur kepadamu wahai Rabb Ka'bah, ucap Abdul Muthalib di depan Ka'bah. Wahai Rabb Ka'bah, lindungilah cucuku dan berkahilah dia.
Abdul Muthalib kemudian menamai cucunya Muhammad agar semua orang di bumi dan di langit memujinya. Nama itu terdengar asing di telinga orang-orang Makkah, namun ahli kitab telah akrab dengan nama tersebut. Mereka mengenal nama itu dari kitab-kitab suci sebelumnya. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Bani Abdul Muthalib turut bersuka cita atas kelahirannya Muhammad. Setelah bersyukur dan berdoa di depan Ka'bah, Abdul Muthalib membawa Muhammad kembali kepada ibunya. Ibunda Aminah segera menyusui putranya itu. 7 hari kemudian, sesuai tradisi bangsa Arab, Muhammad lantas dikhitan. Ketika itu Suwaibah sedang menyusui anaknya. Suwaibah adalah mantan daripada budak Abu Lahab. Abdul Muthalib meminta Suwaibah untuk menyusui Muhammad. Suwaibah pun menjadi wanita kedua setelah ibunda Aminah yang menyusui calon utusan Allah Ta'ala. Kelak bayi yang baru lahir itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang berdiam diri di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Saat itu beliau begitu khusyuk bertahanus menyendiri hingga tengah malam. Tahanus merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, di mana mereka selama beberapa waktu mengasingkan diri dari masyarakat di tempat yang jauh dari keramaian. Karena lelah bertahanus, Muhammad pun tertidur. Tak lama datanglah seberkas cahaya terang. "Siapa engkau?" tanya Muhammad. Beliau takut kalau dirinya didatangi jin atau setan. Namun yang mendatanginya ternyata adalah malaikat Jibril. "Wahai Muhammad, bacalah," ujar Jibril sambil menyodorkan lembaran yang berisi ayat-ayat Allah. "Apa yang harus kubaca?" "Aku tidak dapat membaca," ujar Muhammad. Malaikat Jibril lantas membacakan ayat tersebut hingga dapat Nabi Muhammad menghafalkannya dengan benar. Surah yang dibaca tersebut adalah surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Dakwah Nabi Muhammad dimulai sejak saat itu. Mulanya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94, maka Nabi Muhammad baru berdakwah secara terang-terangan, dimulai dari kalangan Bani Hashim terlebih dahulu. Selama perjalanannya, dakwah Nabi Muhammad jauh dari kata mulus, jauh dari kata lurus. Banyak rintangan dan tantangan yang harus beliau hadapi bersama para pengikutnya.
Tak terhitung berapa kali penolakan dan hinaan yang kerap didapatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berdakwah kurang lebih selama 23 tahun hingga beliau wafat. Selama 23 tahun tersebut, 13 tahun dihabiskan Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah dan 10 tahun berikutnya di kota Madinah. Kepindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah bukanlah tanpa alasan. Saat itu hidup Nabi Muhammad semakin terancam. Kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Pada saat itulah turun perintah Allah agar Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghabiskan sisa hidupnya di Madinah hingga beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di usia 63 tahun. Kini beratus-ratus tahun kemudian agama Islam sudah menyebar hampir seluruh penjuru dunia dan menjadi agama yang pengikut terbesar kedua di dunia dengan populasi mencapai 1,91 miliar orang. Kemudian kisah singkat Nabi Muhammad dengan pengemis buta. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat pengasih kepada sesama, bahkan kepada orang yang selalu mencela dan menghinanya. Ada seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar Madinah. Setiap saat ia mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Nabi Muhammad, sehingga banyak orang lalu lalang mendengar ucapan yang kasar tersebut. Namun demikian, dari sekian banyak orang di pasar, ada seorang berhati mulia yang mengasihinya, yang setiap hari menyuapi makannya karena buta ia tidak dapat melihat. Orang yang setiap hari menyuapinya dengan lembut dan kasih sayang sehingga ia tidak kelaparan. Suatu hari ia merasa kehilangan karena orang yang tulus menyuapinya tidak kunjung datang kembali. Hingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang menyuapinya sambil mendengar pengemis itu tetap mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis itu marah karena tangan yang menyuapi tidak sama dengan tangan yang sebelumnya. Hei, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi aku, tanya si pengemis. Abu Bakar menjawab, ia adalah sahabat orang yang selalu menyuapi pengemis itu. Kemana dia? Kenapa tidak datang menyuapi aku? Tanya pengemis itu sambil marah-marah. Orang yang setiap hari menyuapi Anda adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah wafat kemarin, jawab Abu Bakar. Benarkah ia telah meninggal? Ia tak pernah marah sedikit pun, mendatangiku dan membawakan makanan setiap hari. Ia begitu mulia hatinya, penuh kasih sayang. Langsung pengemis itu menangis penuh dengan penyesalan. Orang yang selama ini berbaik hati kepadanya adalah yang telah dicaci maki dan dihinanya. Pengemis Yahudi buta itu akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadah yang dihadapi dan dipandu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita atau kisah Nabi Muhammad SAW berdagang di negeri Syam.
Orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas. Saat musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Sedangkan saat musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Pada saat itu, musim panas sedang berlangsung. Abu Thalib dan orang-orang Quraisy bersiap untuk berdagang ke negeri Syam. Ia menyiapkan tunggangan dan perbekalan yang akan dibawa. Saat mengetahui Abu Thalib dan rombongan dagangannya akan berangkat ke Syam, Muhammad ingin ikut. Mendengar keinginan dari keponakan tersayangnya itu, Abu Thalib menjadi luluh. Ia tidak tega meninggalkan Muhammad di Mekah. Demi Allah, kata Abu Thalib kepada Fatimah istrinya, aku harus membawanya pergi bersamaku. Saat itu usai Muhammad baru 12 tahun. Perjalanan ke Syam amat sangatlah jauh untuk anak seusianya. Fatimah mengkhawatirkan keponakannya itu, namun ia tidak membantah keputusan suaminya Abu Thalib. Ia tahu suaminya sangat mencintai Muhammad. Dia tidak boleh berpisah denganku, kata Abu Thalib, dan aku tidak boleh berpisah dengannya untuk selama-lamanya. Rombongan dagang itu pun mulai meninggalkan Mekah. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, rombongan pedagang Quraisy itu tiba di Busra. Kemudian itu termasuk dalam wilayah Syam. Rombongan itu memutuskan untuk beristirahat di Busra. Mereka melewati biara besar milik seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu bernama Jirjis, namun orang-orang lebih mengenalnya sebagai Buhairo. Pendeta Buhairo dikenal sebagai orang yang pintar ilmu agama. Rombongan berhenti di bawah pohon yang rindang. Rupanya Buhairo memperhatikan rombongan dagang dari Mekah itu. Dari dalam biaranya ia menyaksikan awan menaungi mereka. Sepanjang perjalanan, Buhairo melihat pohon-pohon turut memayungi mereka. Pendeta Buhairo menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan. Setelah itu ia keluar dan menemui rombongan tersebut. Pendeta Buhairo atau pendeta Jirjis melihat Muhammad dan segera menghampirinya. Ia memegang tangan Muhammad. Inilah penghulu para rasul. Inilah rasul utusan Tuhan utusan Tuhan Allah alam semesta. Inilah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, kata pendeta Jirjis. Dari mana engkau tahu? Tanya Abu Thalib, paman daripada Muhammad. Sungguh, kata pendeta Jirjis, ketika kalian mendekati Aqabah, semua batu dan pohon merunduk. Batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi dan rasul. Pendeta Jirjis atau pendeta Buhairo kemudian memperingatkan Abu Thalib agar segera membawa keponakannya tersebut kembali ke negeri asal mereka. Jagalah ia dari kejahatan orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat seperti yang aku lihat, niscaya mereka akan membunuhnya. Abu Thalib yang mendengar perkataan tersebut langsung mempercayai ucapan pendeta Jirjis tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih,
rombongan Abu Thalib lantas bergegas pergi. Mereka meninggalkan biara Buhairah. Hikmah cerita dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Kisah-kisah daripada Nabi Muhammad menunjukkan bahwa meskipun beliau merupakan utusan Allah yang memiliki banyak keistimewaan, namun beliau tetap memiliki akhlak yang mulia. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu, namun beliau tetap tabah. Ketabahan dan kesabaran beliau pun selalu teruji tatkala awal mula menyebarkan agama Islam kepada kaum Quraisy. Banyak yang menentang dan mencela hingga melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad, namun beliau tidak pernah membalasnya dan berdoa kepada Allah agar mereka dimaafkan. Bahkan kepada seorang pengemis buta yang selalu mencelaknya, Nabi Muhammad malah bertindak sebaliknya dengan memperlakukan pria tua tersebut sebaik-baiknya dengan menyuapinya setiap hari. Nabi tidak pernah mengungkapkan identitasnya hingga beliau wafat. Sang pengemis buta baru mengetahui bahwa orang yang selama ini berbuat baik kepadanya adalah orang yang selalu ia hina, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah pun tidak mudah. Nabi Muhammad total menghabiskan 23 tahun sisa hidupnya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Ketika di Mekah, ia harus berhadapan dengan perlawanan keras kaum Quraisy yang sampai mengancam nyawa beliau. Saat hijrah ke Madinah, beliau membuat perjanjian kerjasama antara kaum Muhajirin dan Ansor agar keduanya dapat hidup rukun bersama. Tak hanya itu, meski beliau adalah orang paling mulia yang dipilih khusus oleh Allah Ta'ala dan diberikan banyak kelebihan, Nabi Muhammad tidak pernah sombong. Beliau tidak pernah menunjukkan mukjizat atau kelebihan yang dimiliki jika tidak diminta oleh orang lain. Seperti halnya dalam cerita Nabi Muhammad yang berhasil membelah bulan setelah diminta oleh seorang raja dari negeri Syam yang ingin mengetahui kenabian beliau. Itulah kisah tauladan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.